arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, alhamdulillah. Semoga anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solih dan solihah, pada ceramah yang lalu Ibu membahas tentang 5 keutamaan sholat fardu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas 5 lagi keutamaan sholat fardu, yaitu yang ke-6 sampai ke-10. Ya, anak-anak solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan sholat yang ke-6 adalah bahwa dengan mengerjakan sholat 5 waktu, kita akan senantiasa dekat dengan Allah dan akan senantiasa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau, Rabi'ah bin Ka'ab, suatu hari dia bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika malam hari, Rabi'ah bin Ka'ab membawakan air kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau berwudu dan untuk kebutuhan lain Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau minta?" Rabi'ah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ingin dekat dengan Allah dan aku ingin dekat denganmu." Lalu kata Rasulullah, "Kalau begitu, tolonglah aku dengan memperbanyak sujudmu." Nah, ini artinya apa? Sujud di situ yang dimaksud adalah sujud di dalam sholat. Nah, ini maksudnya berarti kata Rasulullah, kalau ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukanlah sholat. Karena sholat itu akan mendekatkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sholih dan sholihah, keutamaan sholat yang ke-7 adalah bahwa sholat itu dapat meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa langkah kaki orang yang sholat, langkah pertamanya adalah akan meninggikan derajatnya, dan langkah yang berikutnya akan menghapuskan dosanya. Ya, di sini kita lihat bagaimana Allah memberikan hikmah yang besar apabila kita melakukan sholat. Jadi betapa banyak sekali keutamaan. Jika kita ingin tinggi derajat, bukan kita harus pintar, bukan kita harus kaya saja, bukan kita harus pintar saja, tapi yang utama, jika kita ingin tinggi derajat di sisi Allah, maka kita harus sholat. Ya, jadi sholat itu diutamakan daripada hal-hal yang lain. Demikian anak-anakku sekalian. Lalu sekarang apa keutamaan sholat yang ke-8? Nah, keutamaan sholat yang ke-8 adalah bahwa orang yang melaksanakan sholat itu akan dijanjikan sebuah tempat yang seperti tempat untuk tamu di surga. Ya. Menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa di sini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu yang isinya menyerupai ayat-ayat Allah, yang karena memang ayatnya tersebut yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Ya. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa barang siapa yang berpagi-pagi atau sore hari pergi ke masjid, maka Allah akan sediakan
tempat baginya seperti tempat untuk tamu di surga. Ya, siapa yang di rumahnya suka kedatangan tamu? Suka kan? Ya. Siapa yang di rumahnya ada ruangan khusus untuk ruang tamu? Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana keadaan ruang tamu itu? Biasanya yang namanya ruang tamu ya, kita rapi-rapi, tidak boleh berantakan, perabotannya harus yang terbaik, ya, karena kita ingin menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Nah, begitulah Allah menghormati hambanya yang pergi ke masjid untuk sholat, sebagaimana seperti kita memuliakan tamu yang akan datang ke rumah kita. Ya, apabila ada datang tamu ke rumah kita, kita suguhi minuman yang terbaik, kita suguhi makanan yang terbaik. Nah, demikian pula Allah, bagaimana Allah memuliakan tamunya yang datang untuk sholat. Ya, makanya kalau kita pergi untuk sholat, maka kita akan disediakan oleh Allah tempat seperti tamu. Di mana? Di surga. Wah, pasti tempatnya tempat yang paling indah. Sholihin, sholihat, rahimakumullah. Selanjutnya kita sampai pada keutamaan sholat yang ke-9. Nah, menurut hadis yang diriwayatkan lagi oleh Imam Bukhari, dinyatakan bahwa Allah akan menghapus dosa seseorang di antara sholat yang satu sampai ke sholat yang lainnya. Ya, jadi dari subuh ke duhur mungkin kita melakukan dosa di dalamnya, insya Allah akan Allah hapuskan ketika kita melaksanakan sholat duhur. Nah, dari duhur ke asar tidak sengaja kita mengumpat teman kita, gibah atau melawan pada orang tua, insya Allah Allah akan maafkan ketika kita telah melaksanakan sholat asar. Dari asar sampai maghrib tidak sadar lagi, kita misalnya tidak sengaja melakukan lagi kesalahan, maka insya Allah akan Allah ampunkan juga setelah kita melakukan sholat maghrib. Ya, sebagaimana kita tahu Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka sangat selektif sekali dalam meriwayatkan hadis, sehingga insya Allah status hadis yang mereka riwayatkan itu sahih, ya, sahih. Jadi jaminannya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari itu adalah benar-benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian sholihin sholihat rahimakumullah. Keutamaan sholat yang ke-10 adalah bahwa sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Bagaimana sholihin sholihat dari paparan ibu tentang keutamaan sholat 1 sampai 10, ternyata 4 atau 5 diantaranya adalah kaitannya dengan penghapusan dosa dan tingginya derajat seseorang. Ya, karena memang anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, setinggi apapun kita di muka masyarakat, di hadapan teman-teman kita, maka yang paling tahu keburukan kita adalah Allah. Yang paling tahu kekurangan kita adalah Allah. Setelah orang-orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita di saat punya kesulitan, maka satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak bisa mengadu kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, maka tempat terakhir kita mengadu adalah kepada Allah. Maka jadikanlah sholat sebagai hal yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Jangan pernah ditinggalkan, ya. Bahkan lebih baik ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau kalian marah, segera pergi wudhu. Masih marah juga, segera sholat, ya. Sholat apa? Sholat syukrul wudhu 2 rakaat, ya. Karena dengan sholat itu bisa meredam amarah kita. Karena amarah itu akan menyebabkan kita berbuat dosa. Ya, mungkin itu hikmahnya. Karena kita sebagai manusia diberikan akal pikiran oleh Allah,
agar kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Baiklah, ananda sholihin sholihat rahimakumullah, Ibu harapkan sholat menjadi kebiasaan kita yang paling utama. Jangan pernah ditinggalkan, bahkan jika bisa ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Latihan ketika kecil, ya, maka akan terbiasa ketika dewasa. Insya Allah kalau sudah terbiasa, badan kita tidak akan berat melakukannya. Semoga kita diistiqomahkan Allah sebagai hamba yang mendirikan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga ananda sekalian senantiasa sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita semua untuk menjaga kesehatan yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.